teman-teman Edukers pasti udah nggak sabar banget kan buat dengerin cerita dari narasumber kita. Oke, kita langsung sambut aja Mbak Es, silakan. Silakan Mbak, Mbak bisa di sini dan Mas Ardian bisa di samping saya. Oke, silakan duduk. Oke. Mbak Es, gimana kabarnya hari ini? Masih takut sih, masih sering kepikiran yang kemarin. Oke, hal itu wajar ya Mbak, karena Mbak Es mengalami hal yang berat. Nah, sebelumnya saya dan tim Edu TV mengucapkan terima kasih banyak karena Mbak Es sudah bersedia untuk hadir di episode kali ini. Oke, nah mungkin nanti Mbak Es bisa ceritakan ke teman-teman Edu TV yang ada di online maupun yang hadir secara offline. Dan nanti Mbak cerita senyamannya Mbak aja yang ingin Mbak Es sampaikan, gitu ya Mbak. Oke, silakan Mbak. Jadi awalnya dia sangat baik, perhatian, terus juga saya ngerasa sangat dicintai sama dia. Terus tiba-tiba dia berubah, terus dia jadi suka ngomel ke saya, marah, tanpa alasan gitu, terus ngatain saya bodoh, terus itu tuh terjadinya tuh setiap hari gitu loh Mbak. Oh, jadi kekerasan itu berawalnya dari kekerasan verbal ya Mbak? Iya, terus juga saya juga dipukul, kadang ditampar juga. Pas itu pernah saya didorong ke tembok juga sama dia Mbak. Itu Mbak ngelawan atau enggak ya Mbak? Saya mau ngelawan tapi gimana ya Mbak, dia kan lelaki ya Mbak, Iya, jadi iya. kayak tenaganya pasti lebih besar kan dibanding saya, jadi saya juga ngelawan juga nggak sanggup rasanya Mbak. Berarti Mbak cuman diem aja, nangis gitu ya Mbak? Karena Iya. Mbak bingung mau ngapain Iya, gitu. terus dia juga takut, terus dia juga ngancam saya kalau saya ngelawan Mbak. Bentuk ancamannya tuh kayak apa Mbak? Kalau boleh tahu? Dia ngancam saya takut gimana ya, foto yang kita foto berdua itu takut disebar. Oh, jadi ini nggak cuman kekerasan secara verbal dan fisik aja ya Mbak, tapi juga mengarah ke revenge porno gitu ya Iya. Mbak? Oh gitu, tapi Mbak udah ngelaporin kan ya Mbak? Udah. Dan itu udah ada hasil belum Mbak dari ini? Udah sih, kemarin dia sempat Diwawancara. diwawancara juga sama yang petugas-petugasnya. Tapi saya sekarang jadi merasa kotor, tapi saya sudah mulai berani sih Mbak buat ngadepin itu semua. Oke, jadi Mbak ini udah literally udah putus hubungan sama laki-laki itu Mbak? Udah. Itu gimana Mbak caranya Mbak bisa putus dari laki-laki itu? Ya saya cerita ke temen saya dulu awalnya kan Mbak, terus habis itu temen saya bilangin kayak wah cowok ini tuh udah gak bener gitu loh, udah kayak mending tinggalin aja gitu kata temen saya. Terus akhirnya saya berani mulai buat melawan gitu, tapi dia tetap ngancam saya Mbak, kayak kalau kamu bilang ke orang lain saya bakal sebar fotonya ke publik gitu katanya. Jadi kayak saya juga awalnya sempat ragu kan Mbak, cuman kalau dipikir-pikir kalau terus ditemuin juga nggak enak disayangnya juga gitu. Tapi dari Mbak S ini udah ada pendampingan dari yang ahli kan ya Mbak, profesional? Dari Mbak Gita ya?